berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin, yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita dalam anugerahnya yang luar biasa, amin. Dalam pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, kita mau bawa pujian yang terbaik, kita mau bawa ucapan syukur yang terbaik, kita mau bawa seluruh keberadaan kita untuk menyenangkan Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Dia yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pagi yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Pagi hari ini kami bersyukur kembali kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang suci dan kudus. Kami percaya Tuhan Engkau melawat seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami Tuhan, ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lawat umat-Mu, Roh Kudus terobosi setiap hati. Haleluya.
kuasa. Semuanya yang siap memuji Dia, serukan sama-sama dengan saya. Amin. Sore-sore berdiri. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Jalanmu bertolakku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminanku. Engkau benteng hidup Tuhan, terima kasih. Katakan bersama-sama. Berjalan bersamamu, kami tidak pernah gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Dia benteng hidup kita yang luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yeay. Terima kasih Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat buat kami. Haleluya. Amin. Sorak-sore buat Dia. Haleluya. Yang terima kemenangan dari Tuhan, boleh kau sampai lambaikan tanganmu. Boleh sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Tuhan, Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan dengan seluruh umat-Mu pada pagi ini Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan.
Kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Segala kondisi keadaan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan seizin Engkau Tuhan, Engkau pun akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Dan seluruh jajaran kabinet Tuhan, dan seluruh pemerintahan dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Kiranya pengurapan yang baru daripada Engkau Tuhan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan, boleh Engkau berikan Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan. Mampu membawa bangsa kami Indonesia ini Tuhan, mampu melewati setiap kondisi keadaan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, semuanya itu adalah seizin Engkau, dan Engkau pun akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Mereka yang hilang sukacitanya, Engkau berikan kembali sukacita yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang kembali kami rasakan hingga saat ini guys. Hingga pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan persembahan kita. Jemaat yang ada di rumah boleh mempersiapkan persembahan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita angkat sama-sama persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan, Kau limpahkan bagi setiap kehidupan kami hingga saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kiranya Engkau layakan kuduskan di hadapan-Mu. Kami mau dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat-Mu, memelihara pekerjaan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja, dan persembahan yang kedua adalah untuk pembangunan. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara transfer, bisa mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada di Facebook, di WA. Dan kita percaya biarlah hari ini kita alami lawatan Tuhan yang luar biasa, amin. Tiba waktunya bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfon Poluan. Sama-sama siapkan hati untuk kita mendengarkan isi hatinya. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur dan kami sangat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, ada pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan sedang Kau kerjakan bagi kami. Kehidupan kerohanian kami diperbaharui oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan rohani kami diperbaharui dalam nama Yesus. Engkau bekerja lewat firman-Mu, bekerja lewat kuasa Roh-Mu, memperbaharui kami, memperbaharui tubuh kami. Tubuh rohani kami, tubuh jasmani kami diperbaharui dalam nama Yesus. Karena kami percaya firman Tuhan tak terbatas kuasanya. Roh Allah tak terbatas kuasanya. Engkau menyatakan sesuatu bagi kami pagi hari ini. Kuduskan kami untuk terima firman-Mu. Kuduskan kami untuk terima mujizat Tuhan hari ini. Karena hamba percaya ketika firman Allah disampaikan, Allah sedang mengerjakan sesuatu bagi kami. Karena hamba percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan saat ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan saat ini. Saat ini kami percaya Tuhan. Kuduskan hamba-Mu. Pengurapan dan kuasa Tuhan menyertai. Engkau Tuhan dipermuliakan. Engkau Tuhan ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba siap menyampaikan apa yang Tuhan punya mau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, anugerah Tuhan, saya dan saudara boleh diperkenankan Tuhan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali melayani Tuhan di tempat ini. Baik saudara, ada satu hal yang Tuhan mau kita mengerti. Tuhan mau kita lebih menghidupi kebenaran ini. Yang mungkin sering bahkan sudah kita tahu bahwa untuk menjadi seseorang yang berintegritas. Kalau orang sekuler, orang dunia berkata bahwa integritas sangat dibutuhkan. Bahkan pendidikan sekuler, perusahaan, karyawan manapun, bahkan pemerintah terus menekankan yang namanya integritas. Namun saudara, secara khusus saya ingin menekankan buat kita semua bahwa integritas orang percaya itu tidak boleh lari dan tidak boleh keluar sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan. Dan minimal integritas itu sama seperti Allah yang kita sembah. Kita punya Bapa yang penuh kasih, kita Bapa yang penuh kemurahannya yang luar biasa. Kita punya Bapa yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kita punya Bapa yang komitmen konsisten dengan apa yang Dia sampaikan, dengan apa yang diajarkan. Maka kita sebagai anak-anak pun harus demikian. Amin. Maka Yehova Jireh itu saudara akan alami dalam hidup ini. Yehova Jireh itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Yehova Jireh itu bukan hanya sekedar lagu. Yehova Jireh itu bukan hanya sekedar ucapan. Yehova Jireh itu bukan hanya sekedar kita tahu, kita mengerti, tapi kita tidak mengalami dalam hidup ini. Tetapi saya mau dan saya saudara mengalami yang namanya Yehova Jireh itu. Tetapi sekali lagi Yehova Jireh akan kita alami jika integritas sebagai orang percaya itu ada dalam hidup kita semua. Amin. Kita buka dulu saudara di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 5,
7 sampai 8. Kemudian ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang kelima, demikian firman Allah. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara sampai di sini dulu, jangan pindah dulu ayatnya. Saudara, mari ayat firman ini yang huruf mati ini kita pindahkan dalam hati kita. Ayat firman yang kita baca ini jangan hanya sekedar hafal, tapi kita hidupi dalam kehidupan ini. Saudara perhatikan, Tuhan menguji iman Abraham untuk memberikan, untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan anak yang dikasihnya kepada Allah. Saudara perhatikan kata-kata iman di sini. Saudara perhatikan kata-kata profetik di sini. Saudara perhatikan kata-kata Yehova Jireh di sini. Allah yang menyediakan di sini, saudara perhatikan. Saudara, Abraham bawa dua bujangnya dan bawa anaknya yang dia kasihi. Dalam perjalanan dia ngomong begini sama dua bujangnya. Kalian tinggal di sini. Kemudian saudara harusnya kan dia ngomong, kalian tinggal di sini, ente nono di sini. Saya sama anakku mau ke sana. Mau ke atas gunung untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Berarti harusnya yang balik tinggal berapa? 1. Tapi ada kata-kata Yehova Jireh di sini. Dia berkata kami. Apakah dia tahu ada anak domba yang akan dipersembahkan? Enggak tahu dia. Tapi ada kata-kata profetik, kata iman, kata Yehova Jireh. Dia berkata kami akan kembali. Lanjut ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak. Ini anaknya ngomong sama bapaknya. Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba?" Perhatikan, diperhatikan baik-baik. Di manakah anak domba untuk dibakar? Lanjut ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Untuk kedua kalinya kata-kata Yehova Jireh, kata-kata profetik, kata-kata iman keluar dari seorang orang tua. Bapa secara jasmani, bapa orang percaya. Orang yang percaya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, omongannya pasti positif. Omongannya pasti mengandung berkat Tuhan. Omongannya, perkataannya pasti mengandung mujizat Tuhan. Enggak sembarang ngomong nih orang Kristen itu. Enggak sembarang ngomong nih orang yang percaya pada Tuhan itu. Selalu ngomong yang positif. Sekalipun di depan, sekalipun bukti nyata, mungkin sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi kita yang hidupnya berbeda dengan orang yang di luar Tuhan, gaya ngomongnya pasti beda. Amin. Anaknya ngomong sama bapaknya, "Pak, kayu dan api sudah ada. Anak domba mana?" Santai aja bapaknya ngomong, "Anakku, tenang aja. Anak domba itu sudah disediakan." Wow, luar biasa saudara. Orang yang percaya pada Tuhan, orang yang bergantung pada Tuhan. Sorry ngomong saudara, Yehova Jireh itu pengalaman hidup setiap hari orang yang percaya pada Tuhan. Yehova Jireh itu bukan sesuatu yang sulit dialami orang yang percaya pada Tuhan. Makanya Abraham bilang, dia yang menyediakan. Kita lompat ayat yang berikut, 13 dan 14. Untuk ketiga kalinya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sekarang dikatakan orang ini, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Saudara, sesuatu hal yang Abraham tidak pernah pikirkan. Apa yang dia ucapkan pertama, apa yang dia ucapkan kedua, itu terjadi di atas gunung. Itu dia melihat, dia mengalami, sehingga dia berkata, Tuhan yang menyediakan. Saudara, ada apa dengan Abraham yang adalah manusia sama dengan kita? Ada apa dengan Abraham yang makanannya sama mungkin dengan kita? Kehidupannya sehari-hari sama dengan kita. Tetapi apa yang membedakan, saudara? Yang membedakan adalah integritasnya sama dengan Bapa. Ini yang membedakan. Yang membedakan sehingga dia begitu mudah alami Yehova Jireh. Karena integritasnya. Coba kita lihat, saudara. Perhatikan Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba. Dalam bahasa asli itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara perhatikan, ucapan ini saya ngomong begini Bapak Ibu. Saya dengan kakak ipar, tidak semua dekat, tidak semua. Tapi ada satu yang pernah ibadah bersama dengan sini, Pak Tony. Itu sangat dekat dengan kami. Sehingga kalau saya manggil dia bro. Dan dia juga ya menghormati kami sebagai hamba Tuhan, tidak pernah manggil nama. Selalu manggil bro, ya begitu ya. Saking dekatnya, dulu saya panggil dia ko. Tapi ketika makin dekat saya manggil dia bro. Terus kalaupun saya ngomong yang keras, dia nggak pernah tersinggung. Sebaliknya. Kalau dia ngomong keras dengan kita, dengan kami tidak perlu tersinggung. Kenapa? Ada kedekatan. Hubungan yang dekat. Saya misalnya ngomong sama istri saya, dengan saya ngomong dengan ibu yang WL tadi pasti beda. Kenapa? Saya mengenal ibu hanya sekedar kenal. Saya hanya sekedar tahu. Kalau saya duduk dempet di dekat ibu, maka pulang gereja saudara bilang sopone apa alfoniku. Omongan pasti kacau. Bicara kedekatan. Saudara, apa yang membuat Abraham memiliki integritas sama dengan Bapa di sorga? Ternyata kedekatannya dengan Bapa di sorga. Ngomongnya enak. Ngomongnya enak. Bapa di sorga ngomong, Abraham, Bram. Dia bilang begini, bawa anakmu, kasih anakmu ke saya. Persembahkan, korbankan anak yang engkau kasihi kepadaku. Di garis bawahi loh ayat yang selanjutnya. Anak yang dikasihi. Anak perjanjian. Sekali lagi, anak perjanjian. Anak yang dikasihi. Tuhan bilang kasih ke saya. Kapan dia ngomong saudara? Ayat ini tidak dengan jelas berkata, oh saat Abraham dalam penyembahan. Oh saat Abraham dalam doa khusus. Enggak saudara. Tuhan bisa ngomong sama kita kapanpun dan dimanapun. Dia bisa ngomong sama saudara di mobil. Dia bisa ngomong sama saudara saat saudara melakukan aktivitas apa saja. Cuma tergantung. Kita melekat enggak dengan Bapa. Mazmur 91 saudara perhatikan di situ. Perlindungan Tuhan akan terjadi bagi orang yang melekat dengan Tuhan. Sekali lagi. Perlindungan Tuhan, naungan Tuhan akan terjadi bagi orang yang melekat. Yang namanya melekat itu nempel kayak perangko. Dekat dan melekat itu beda.
Saya dengan para pemain musik dekat. Tapi saya sedang tidak melekat dengan mereka. Bapak ibu saudara duduk saat ini dekat. Tapi tidak sedang melekat. Nah Abraham dengan Bapa di sorga. Bukan hanya sekedar melekat. Tapi mereka menyatu. Roh mereka menyatu. Ada kesatuan. Penyembahan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu beda. Orang Kristen boleh menyembah. Tapi apakah engkau menyembah dalam roh dan kebenaran atau tidak? Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu akan mengalami penyatuan dengan roh Allah. Sehebat apapun suara saudara, sekencang apapun doamu, kalau engkau tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, penyatuan dalam roh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Engkau akan bisa bosan menyembah Tuhan. Engkau akan tidur menyembah Tuhan. Engkau hanya bisa pengaruh orang lain dengan penyembahanmu. Tapi engkau tidak mampu menggetarkan sorga. Engkau tidak mampu menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Karena penyembahanmu tidak menyatu dengan roh Allah. Maka kelakuan kita tetap tukang bohong. Tetap pencuri. Tetap nyolong. Tetap melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Tidak nyatu dengan Tuhan. Kenapa perempuan Samaria berdosa yang sangat berdosa? Tapi dia menemukan air hidup. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena dia bukan hanya sekedar dekat dan melekat. Tapi dia menyatu. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat perempuan Samaria bertobat. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Satu kampung bertobat. Membawa dampak. Saya kadang-kala bilang begini. Kemarin Tuhan izinkan saya ngajar S3 tentang kepemimpinan dan manajemen. Ada beberapa di antara mereka banyak bertanya, sharing. Dan saya selalu tekankan seperti ini. Jabatan sebagai seorang pemimpin dan yang memimpin itu berbeda. Orang bisa memanage, tapi belum tentu dia menjadi seorang yang bisa memimpin. Saudara jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang membuat integritas Abraham kok sama dengan Bapak di sorga? Apa yang membuat Ishak yang anaknya yang tadinya mau dipersembahkan. Itu memiliki integritas sama dengan Abraham. Karena bapaknya dekat sama bapaknya. Makanya kita kalau berdoa dan memberkati. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dahsyat Tuhan kita, amin. Jadi saudara bukan hanya sekedar dekat, tapi juga melekat dan menyatu. Maka engkau akan memiliki integritas sama dengan Bapa di sorga. Saya dibesarkan secara rohani oleh salah satu gereja yang mengajarkan begini. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Enggak doa, enggak ada berkat. Saya mencoba mendalami ini karena ini sudah masuk begitu dalam. Dan saudara ternyata saya menemukan untuk diberkati bukan hanya sekedar banyak doa. Tapi ada sesuatu pun yang harus kita lakukan. Tapi saya menemukan sesuatu ramuan yang luar biasa dari sorga. Dan saya sudah pernah berbagi di tempat ini. Bahwa dengan kita banyak menyembah Tuhan, kita akan semakin menyembah dan terus menyembah. Dan menyatu dengan roh Allah, maka kita akan sama seperti dia. Amin. Saya kasih contoh lah sama saudara. Kalau saudara kumpul tiap hari, iman saudara nggak kuat. Maaf ibu-ibu gitu ya. Nih tiap hari kumpul sama ibu-ibu tukang ngerasani orang. Kok sesuai saudara tukang ngerasani orang. Bapak-bapak yang tadinya nggak suka minum, nggak suka ngerokok. Tapi karena kumpul sama orang yang suka ngerokok, suka minum. Iya suwe-suwe tukang ngerokok, tukang minum. Minum air putih nggak apa-apa. Jangan minum yang lain begitu ya. Tapi kalau kita memiliki kedekatan dengan Bapa di sorga, menyatu dengan Bapa di sorga, kelakuan kita akan sama dengan dia. Amin. Akan sama dengan dia. Integritas itu menjadi sama seperti dia. Yehova Jireh itu minuman kita, makanan kita tiap hari. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah kemudian saudara yang kedua.
Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anak yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, yang kedua ini sikap Abraham sama dengan Allah yang suka memberi dan berkorban. Ya, suka memberi dan suka berkorban. Kalau dia tidak suka berkorban, dia tidak akan kasih anaknya Yesus Kristus untuk kita. Kalau dia nggak suka memberi dan berkorban, dia tidak akan kasih anak domba Allah. Dia tidak akan kasih anak domba yang ada di atas gunung. Saudara, ini makna rohaninya luar biasa. Ada penggalian khusus di situ. Apa sih anak domba itu? Itu bicara domba Allah atau anak domba yang mati untuk saya dan saudara. Itu khotbah khusus itu, saudara ya. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi bagaimana Abraham melihat dengan imannya bahwa Bapa di sorga suka memberi dan suka berkorban. Maka sebagai anak juga suka memberi dan suka berkorban. Tapi Abraham diuji dulu. Diuji. Kalau mungkin Tuhan cuma minta Abraham, saya minta domba. Oh, dikasih. Mau berapa ekor? Mau ambil semua? Silakan. Ada apa lagi? Berbagai macam. Karena pada zaman itu orang kalau sudah punya banyak binatang, oh itu orang kaya itu. Orang kaya pada zaman itu Ayub, pada zaman itu dia juga orang paling kaya di bagian timur. Ada banyak binatang yang dia punya, itu tanda orang kaya. Kalau di daerah-daerah tertentu kalau banyak binatang, wah itu tanda orang kaya. Di Australia ada satu kota-kota yang penduduknya itu mayoritas ternak sapi, ternak domba dan sebagainya. Oh, itu dianggap orang kaya. Dan memang orang kaya. Nah, kalau di Surabaya kayaknya nggak ada itu ya. Yang ada Alphard, Velfire, apalagi Lamborghini dan seterusnya ya. Istri saya bilang begini sama saya, enggak apa-apa yang kita belum punya Alphard, yang penting saya punya Alphond. Haleluya. Nah, saudara, Abraham punya tipe yang suka memberi dan berkorban. Integritas orang percaya terlihat di situ. Saya sudah khotbah yang lalu di sini. Nek pelit medit itu, waduh, bukan anaknya Bapa di sorga. Enggak. Bapa di sorga itu suka memberi. Kalau dia kasih kolekte itu dia tidak pilih yang paling jelek. Dia tidak pilih paling kecil. Ya, saya sudah khotbah waktu yang lalu. Sudah paling kecil, nilai paling kecil. Sudah begitu cari yang paling elek lagi. Mari ngono diuntel-untel marung ngono lebokno nang kolektor. Iki anak Tuhan kurang ajar tenanan iki. Saya harap di sini sudah nggak ada, ya mudah-mudahan ya bendahara tim hitung kolektor sudah nggak ada aja ya. Kalau ada bertobat. Saudara, tipe anak Tuhan yang memiliki integritas sama seperti Bapa di sorga, dia suka memberi. Suka memberi, suka menabur. Saya belajar itu Bapak Ibu. Kami memberi bukan karena kami kelimpahan dan banyak duit. Enggak. Tapi kami belajar memberi. Apalagi kalau sambut hamba Tuhan. Sambut orang percaya. Oh, kami paling senang. Paling senang. Walaupun intip dulu sih di ATM. Intip dulu ono duit biro gitu ya. Kira-kira rumah makan mana yang pas. Kira-kira restoran mana yang pas. Walaupun di pinggir jalan mungkin. Ya, restoran yang lebih agak baik sedikit. Tetapi ada satu kebanggaan. Karena Bapa di sorga dia punya tipe yang suka memberi, menabur dan berkorban. Kita mungkin belum sampai ke situ. Nah, integritas orang percaya bukan hanya sekedar lihat, oh jujur, tanggung jawab. Oh no, bukan cuma sampai di situ. Tapi salah satunya adalah dia menghormati ketika dia memberi. Dia menghargai ketika dia memberi. Tidak hanya sekedar memberi. Ada banyak orang memberi tapi tukang atur gereja.
Banyak orang memberi, tapi tukang ngatur pendeta. Ini enggak menghormati Tuhan. Dia tidak memberi dengan begitu hormat dan taat dan ketulisan dan kemurnian hatinya sama Tuhan. Ada pengusaha besar Surabaya ngomong saya, Pak, saya mau berkorban untuk STT Anugerah. Tapi saya jadi dewan pembina. Mau ngasih korban, kasih yang banyak, kasih gedungnya besar, enggak apa-apa pakaian, tapi saya jadi anggota dewan pembina. Enggak. Pernah lagi kami pasukan dewan rektorat datang ke salah satu pengusaha yang kaya raya di Surabaya. Mobilnya, haleluya sungguhan. Masuk ke kantornya, kami sudah pakai yang rapi-rapi. Suruh buka sana, suruh buka sepatu, ya sudah. Kita buka sepatu. Karena karpetnya haleluya begitu ya. Ya kita masuklah di sana. Kita ditunjukkan mau pilih yang mana. Silakan pilih. Kita ditunjukin tempat. Mau pakai. Terus saya bilang begini. Kami butuh karena aturan pemerintah harus sewa 5 tahun atau 10 tahun. Oke. Gampang itu. Tinggal ditulis. Ya wis. Tak tunggu-tunggu. Kok nggak ada kabar. Saya paling anti untuk tanya. Enggak. Kalau Alfon yang dulu paling demen kalau nanya. Tapi ketika Alfon sudah diperbarui Tuhan, paling anti begitu. Nah saya enggak. Suatu saat stafnya telepon, Pak, bagaimana? Saya bilang, apanya ya? Katanya mau pakai untuk STT Anugerah. Oh iya, terus gimana? Ya Bapak nanti bagaimana? Bos saya akan jadi apa? Oh enggak. Makasih bilang sama bosmu ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada banyak orang memberi. Tapi ono embel-embelnya. Ada banyak orang memberi supaya jadi diaken. Ada banyak orang memberi supaya jadi pengurus gereja. Dan lebih parahnya lagi, kalau saya ngajar para pendeta, Anda jangan mau jadi pendeta bayaran. Jangan pernah takut dengan orang yang diberkati. Karena prinsip kita, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara melihat sikap Abraham sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa. Dan ketika ngajak anaknya. Sekali lagi, anak yang dikasihi. Kami punya salah satu pelayan Tuhan begitu ya. Punya anak 1, laki. Manjanya minta ampun. Wah, istri saya kalau ngomongin itu kenceng banget. Ya kamu punya diajarin supaya anak ini diajarin takut Tuhan dan seterusnya. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Ada seorang anak pengusaha lumayan di Surabaya seperti itu. Dia punya anak cuma 1. Tapi saya melihat cara didiknya. Dia punya perusahaan, punya pabrik. Tapi anak ini diizinkan kerja dari Surabaya. Naik bus ke Mojokerto. Saya bilang begini, Pak. Kenapa enggak kerja di tempat Bapak aja? Kan kasihan. Dia bilang enggak apa-apa Pak Alfon. Harus dilatih, ikut orang. Itu kurang lebih 3 tahun. Dia kerja ikut orang naik bus sampai Mojokerto. Apakah bapaknya enggak bisa belikan mobil? Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi anak ini dilatih untuk punya tanggung jawab dan seterusnya. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Abraham ketika ajak anaknya Ishak. Enggak melawan Ishak ini. Enggak. Enggak bantah, dia ngomong, Pak, bujang ada, kayu ada, api ada, domba mana? Itu saat mau start. Dia enggak tanya itu. Apakah dia anak kecil? Enggak. Dia ngerti, dia sudah diajarin yang namanya korban harus bawa persembahan sesuatu kepada Tuhan. Ini enggak bawa apa-apa. Saudara melihat orang tua, kehidupan pribadi yang menjadi berkat. Yang membawa dampak. Kehidupannya. Tingkah lakunya. Cara hidupnya. Yang berpengaruh untuk keluarga. Sehingga dia dihormati dan dihargai. Saudara mau dihormati dan dihargai oleh anak cucumu. Oleh pasangan hidupmu.
oleh tetanggamu, oleh sekitarmu. Saudara jangan gila hormat. Tapi kehormatan dari sorga itu akan diberikan kepada kita dengan caranya yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada satu mahasiswa lah seperti itu. Dia tidak diwisuda. Kemudian saya coba tanya, saya coba merenung, kenapa nggak diwisuda? Oh, saya paham. Karena satu dan lain hal. Dan kenapa orang saya yang satu ini juga bersikeras? Saya akhirnya ngerti, saya cuma ngomong sama istri. Nggak punya sikap hamba, itu aja. Tidak ada jawaban lain, nggak punya sikap hamba. Karena salah satu ini dosen saya telepon. Saya bilang, kalaupun kita harus jadi keset, jangan karena sudah doktor, terus kamu nggak mau seperti itu. Saya belajar oleh anugerah Tuhan, saya belajar sampai hari ini. Kalaupun saya harus angkat aqua ataupun apapun untuk melayani orang, saya tidak akan pernah sungkan, tidak akan pernah malu. Untuk belajar seperti itu memang tidak mudah. Suatu ketika saudara, ya karena mahasiswa STT anugerahkan ini banyak KBM begitu ya. Jadi nggak saling kenal. Jadi saya pun kadang-kala mereka tidak kenal begitu ya. Suatu saat datanglah mereka ke kampus, ada ibu-ibu. Mahasiswa marah-marah. Saya ini sudah duduk dari tadi. Mana air minumnya? Oh ya sebentar bu, saya ambilkan. Saya bawa minum lagi. Mari bu minum. Saya ini lapar. Dari tadi jam begini. Ngoceh. Waduh ngomong karena PDW. Terus saya bilang, ibu ini tamu atau mahasiswa? Saya ini mahasiswa. Oh mahasiswa. Mau diwisuda? Iya. Jenjang apa bu? Es teler apa es mambo? Saya lupa lah ya. Udah saya layani lagi. Nah, begitu saya pakai baju guru besar. Dan ya waktu itu belum pakai masker begitu ya. Dia malu minta ampun. Setelah turun minta maaf. Saya bilang begini bu, kalau saya belum bertobat ijazah ibu tak sobek. Saking saya sudah bertobat. Saya bilang ibu menyandang gelar ini. Tapi kelakuan kayak begitu. Saudara, janganlah belajar seperti Abraham. Dan itu diteladani oleh Ishak dan Yakub. Makanya kalau berdoa dan melepaskan berkat, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Wow, dahsyat. Saudara, Yehova Jireh engkau akan alami. Dan dalam perjalanan saat dari sini, dari rumah ke tempat ini, Tuhan menaruh sesuatu untuk saya. Bahwa ada sesuatu, ada jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang membutuhkan Yehova Jireh. Saudara berada dalam kesulitan yang menurut saudara engkau tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, integritasmu dirubah. Engkau akan mengalami yang namanya Yehova Jireh. Yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Allah yang akan menyediakan. Dan engkau mulai berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan untukmu. Tuhan sudah menyediakan untukmu. Tuhan sudah menyediakan untukmu. Lalui hari-harimu dengan berkata, Tuhan terima kasih karena engkau telah menyediakan bagiku. Apa yang aku pikirkan selama ini yang tidak mungkin, aku bersyukur, aku mau berkata hari ini. Itu mungkin. Karena aku percaya kepadamu, aku anakmu, aku akan mengalami yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara tidak akan berlama-lama dalam ketika kemustahilan yang menguasai hati dan pikiranmu. Tapi ketika engkau merubah cara berpikirmu dan cara bicaramu, maka Yehova Jireh akan menjadi nyata dalam hidupmu. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini, kita menghampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Oh, mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya.
Kina maralama yaralama shadaralabo. Kina maralama shadaralama maralamo. Haleluya. Haleluya. Kina maralama shadaralamo. Haleluya. Kina maralama takana maralama haleluya. Engkau yang mulai dikuasai dengan rasa khawatir. Engkau yang mulai dikuasai dengan rasa takut. Berkata dengan imanmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala perasaan khawatir, takut, cemas, bimbang, ragu, aku tolak itu di dalam nama Yesus. Aku tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang ada di depan layar TV di rumah masing-masing, saudara yang ada di gereja, saudara yang merasakan, saudara yang membutuhkan Yehova Jireh, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus. Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus, Roh Allah layani umat Tuhan saat ini. Roh Kudus layani umatmu. Ribidika masyaka naralamata. Kina maralata kanaralamaku ribininai masyaka takanaralamata. Kararamata karabasheke nabaramata kanabarabaramata kanabaramata. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Yehova Jireh engkau alami. Rabatakan nama rabaseke nama ramu. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mari menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya undang Ibu Alfon berdoa. Haleluya. Ya ralama syadaralalamu. Dan teguhkanlah imanmu. Engkau akan melihat aku campur tangan di dalam kehidupanmu. Kina maraya ralalala maraya ralalala maraya. Ya raya. Percayalah mujizat itu masih ada sampai pada pagi hari ini. Selama engkau menyembahku dan percaya akan kebenaran firman-Ku, maka apa yang kau percaya terjadilah di dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup, Allah yang mau mengerjakan itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga Bapa, Engkau luar biasa. Biarlah tidak ada satupun di antara kami yang gugur iman kami karena persoalan dan pergumulan serta kebutuhan kami. Tetapi kami semakin berlari melekat menyatu dengan Kau. Dan kami semakin kuat di dalam pengharapan kami. Walaupun tidak ada dasar bagi kami untuk berharap, tetapi kami percaya iman sebesar biji sesawi Tuhan perhitungkan dan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami percaya firman ini membangkitkan iman kami. Firman ini mengubah paradigma kami. Melihat persoalan tidak besar, tapi kami melihat Allah kami yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang mampu mengeluarkan kami keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Thank you Jesus. We really honor you Lord. Yes Lord Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan, persekutuan yang manis kami boleh rasakan pagi hari ini. Dan kami akan kembali pulang ke rumah dengan mengangkat kepala kami. Kami berjalan tidak sendiri. Ada Allah yang selalu menopang kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami. Hormat kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sebentar ya. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Saya mau tambahkan, Tuhan ingatkan saya suatu peristiwa yang sudah lama. Kalau tadi Pak Alfon berkata sempat bertumbuh, dididik di sebuah gereja yang punya mode, dan itu selalu moto ya, sebuah moto yang selalu didengung-dengungkan sampai hari ini. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau saudara sampai hari ini tidak pernah berdoa, tapi masih tetap ada berkat, walaupun sedikit-sedikit, itu kasih karunia Tuhan. Ya, saya teringat saudaraku, itu almarhum Bapak Pendeta Ishak Leo, betul ya Pak Alfon ya? Saya teringat, ini almarhum ini suka berdoa sekali, bukan hanya moto, tapi sungguh-sungguh pendoa. Dia kalau berdoa bisa 4 jam, bisa 8 jam. Mungkin saudara berkata begini, wah kalau kita doa terus ya makan apa Pak? Kalau doa terus tidak kerja. Kalau saya tidak kerja saya nggak diberkati Tuhan Pak. Waduh, seringkali kita berkata seolah-olah kita ini hebat gitu ya. Kita ini luar biasa gitu. Suatu ketika ada sebuah peristiwa, dan ini kisah nyata. Pompa gereja hilang, dicuri orang. Waktu pompa gereja dibongkar sama orang, hilang. Pegawainya datang, nemui Bapak Pendeta ini. Pak Pendeta, pompa gereja hilang. Ini pendeta yang banyak doa, luar biasa. Langsung diajak doa. Jadi pegawainya diajak doa, ayo kita doa dulu yuk. Bukan terus gini, loh gimana, lapor polisi. Ayo gimana, kok bisa hilang, waduh. Enggak, ayo kita doa. Kalau orang suka doa itu bisa tenang hatinya. Lalu diajak doa, doanya begini Bapak Ibu. Tenang kalau ngomong. Tuhan Yesus, Engkau tahu pompa gereja dicuri orang. Aku berdoa, biarlah orang yang mencuri ini kembali dan bertobat kepada Tuhan. Duduk tidak enak, tidur tidak enak, makan pun tidak enak, berdiri tidak enak. Haleluya, amin. Saudara bisa bayangkan ya, doanya sederhana tapi berkuasa. Makan tidak enak, tidur tidak enak, berdiri tidak enak, duduk tidak enak. Mau apa saudaraku? Mau ngelempo terus? 3 hari kemudian orang itu datang naik becak, digendong sama orang, enggak bisa apa-apa. Bawalah pompa air itu, datang pompanya dibawa. Pak Pendeta sujud di bawah kakinya pendeta. Ampuni saya, saya kembalikan ini. Saya mendadak lumpuh, enggak bisa apa-apa. Pendeta Ishak Leo didoakan. Begitu didoakan, sembuh, pulih. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang suka doa, setiap pagi sama istri saya ini pasukan doa Anda. Doamu itu berkuasa loh. Tapi ingat, hari ini Tuhan ingatkan kita. Tapi kalau tanpa integritas, itu yang membuat doamu tidak berkuasa. Ya. Banyak orang doa, tapi yaitu motivasinya macam-macam.
Ya, saudara pikir sendiri aja. Kalau saya lanjutkan nanti 2 sesi tidak enak. Sudah jam 11 lebih, mau lebih 20. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita akan berdoa. Saudara pikir aja sendiri ya. Doamu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu yang begitu dahsyat melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, hamba pendeta Pak Alfon, dan juga Ibu Tuhan, sebagai gembala, juga yang Tuhan sudah tetapkan sebagai pemimpin sekolah STTHI juga Tuhan tetapkan. Tuhan berkati, Tuhan pakai, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir, baik kami yang di lantai 1, baik kami yang di lantai 2 Tuhan, baik kami yang di rumah yang beribadah bersama. Kami percaya berkat yang datangnya daripada Tuhan juga bercurah dalam hidup setiap kami umat-Mu. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatan-Mu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaan-Mu. Sehingga apapun yang Kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa berdoa senantiasa. Amin. Haleluya.